Jangan lupa nobar, ngobar Altu 85. Ija pakai tepuk tangan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Swastiastu. Salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nikmatan wal Islam, selamatan fiddin, hayatan marhimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suaranya nggak kedengeran sih. Kedengeran? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Kedengeran? Dengeran. Benar ya. Hari ini alhamdulillah kita telah diberikan nikmat sehat, juga nikmat bersilaturahmi. Walaupun sekarang kita berjauhan, tapi saya yakin kita tetap dekat di hati. Walaupun sudah 35 tahun lebih kita tidak dalam satu gedung yang sama waktu SMA, tapi saya yakin angka 7 itu ada di hati kita. Karena 7 itu memang benar-benar istimewa, angka 7. Mungkin rekan-rekan lebih tahulah dari saya. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Budi yang telah memfasilitasi pertemuan kita hari ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal kebaikan dan dilimpahkan segala pahala baginya. Juga Amin. terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom ini. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita hari ini. Terus terang saya sangat bersyukur sekali ya telah diberikan kesempatan untuk dapat bercerita tentang kehidupan saya setelah SMA dan sampai dengan sekarang. Karena clue-nya begitu ya Bu Budi ya. Jadi kegiatan setelah SMA. Jadi SMA-nya nggak kita bahas, kita sudah tahu semua, sudah tahu sama-sama tahu lah. Gitu ya. Baik, sebenarnya memang kehidupan setelah SMA itu ya sebenarnya kita sudah tahu bahwa setelah lulus SMA tidak jauh berbeda lah dengan rekan-rekan, bahwa proses kehidupan kita harus terus berjalan. Tapi mungkin ada variasi-variasi yang sedikit berbeda antara yang satu dengan yang lain. Mungkin rekan-rekan ada yang langsung kuliah, yang bekerja, atau mungkin ada yang kawin dulu kali ya. Ada yang udah menikah setelah SMA juga ada saya rasa. Tapi ya memang tidak jauh berbeda semuanya. Saya rasa semua sesuai kapasitas masing-masing. Nah, cerita tentang perjalanan kehidupan saya menurut saya sangat istimewa bagi saya. Saya katakan istimewa, memang semuanya sepertinya diarahkan kepada suatu profesi yang sekarang ini saya geluti, dan oleh karena ada acara seperti ini malah saya mengingat-ingat kembali, Bu Budi, mengingat-ingat kembali apa sih belakang saya waktu itu gitu. Ternyata setelah saya runtun sepertinya memang saya diarahkan untuk menjalankan profesi sebagai notaris, bukan karena terpaksa atau memang tidak ada pilihan lain, bukan. Kalau saya lihat ya setelah saya urut-urut lagi ke belakang, gitu kan. Nah,
di akhir-akhir ini barulah saya menyadari, kadang-kadang saya berpikir Ya. begini ya, kok kenapa bisa begini, seolah-olah memang diarahkan, dituntun gitu ya, atau memang perjuangan hidup saya harus seperti ini gitu. Jadi memang dulu saya juga tidak terpikir awalnya SMA itu nggak tahu notaris itu apa. Setelah berjalannya waktu, sebenarnya waktu lulus SMA itu saya ingin masuk IKJ. Kalau nggak salah saya dengan rival waktu itu ngambil formulir di IKJ. Saya ingin masuk sinematografi waktu itu. Rencananya mengambil sinematografi itu. Tapi ya memang mungkin bukan itu passion saya. Jadi waktu saya sampaikan kepada orang tua, spontan orang tua itu menyuruh kamu kuliah yang lain aja lah, dia bilang begitu. Mereka bilang begitu. Masa kalimat yang masih saya ingat sampai sekarang. Masa kamu mau jadi seniman, katanya. Itu saya ingat sekali. Nah dari sejak itulah saya berpikir, wah masa depan saya nih harus disusun dari sekarang. Jadi saya pikir waktu itu memang orang tua saya bilang, masa kamu mau jadi seniman, begitu. Padahal seniman juga sebenarnya bisa menjadi masa depan gitu kan ya. Tapi saya berpikir ya akhirnya ya singkat cerita, sambil berpikir saya memutuskan waktu itu saya harus merenung. Ini mungkin kenapa saya juga menghilang dari peredaran setelah SMA. Saya sempat merenung dulu ke beberapa saudara-saudara saya yang ada di luar Jakarta. Saya bertemu sama mereka sekalian melihat-lihat universitas swasta, juga mencari-cari informasi. Kalau nggak salah ya kurang lebih 3 bulan lah saya berjalan sendiri itu, naik bis, ya turun di angkot ya ke kampus yang kira-kira saya lihat mungkin ini bisa saya pilih menjadi fakultas atau universitas yang saya tuju pada saat itu. Jadi saya kembali ke saudara saya daftar di universitas swasta, Wiyata apa itu lupa saya. Terus di Solo juga, di Jogja saya daftar, di UPI saya daftar, terus terakhir di Bandung. Nah pada saat di Bandung ini ya tanpa ragu sih waktu itu saya kok detaknya, perasaannya itu beda gitu loh. Wah ini rasanya cocok lah nih di Bandung nih, nggak terlalu jauh juga gitu kan dengan Jakarta. Kalaupun saya pulang kan ke Jakarta gitu ya, tapi memang pada saat itu belum ujian, baru daftar. Setelah ujian itu gelombang ketiga kalau nggak salah, gelombang terakhir itu saya di Universitas Pasundan ngambil Fakultas Hukum. Saya waktu itu tidak ragu lagi, Fakultas Hukum. Saya waktu itu berpikir seperti itu, dan pada prinsipnya memang saya harus keluar dari Jakarta. Dan saya pilih Bandung. Pada saat kuliah ya seperti biasa, seperti masanya kita SMA juga, punya zamannya ya, punya zamannya tersendiri. Waktu SMA kita tahu sendiri bagaimana, waktu kuliah saya juga karena jiwa berkesenian saya ingin terus berkesenian waktu itu. Jadi waktu kuliah saya di Fakultas Hukum, saya membentuk teater waktu itu. Teater itu saya namakan Astaga namanya. Saya juga kaget gitu loh. Astaga itu kan ada lagu Ari kaget Ari.
Astaga itu memang ada lagunya kan, lagu Astaga ya. Dulu kan terkenal tuh waktu kita SMA tuh. Nah itu saya bikin teater di sana. Jadi saya senang menulis, senang baca puisi. Sampai ketemu istri saya juga di teater waktu itu tahun 88. Terus kegiatan-kegiatan seperti ya berorganisasi seperti biasa kan, kalau mahasiswa itu kan suka demo ya dulu. NKK, BKK kan dulu kan. Pada saat itu saya bergabung di Perhimpunan Mahasiswa Bandung, di HMI, ya suka demo, suka camping, ya biasalah bikin pagelaran. Jadi memang habis waktunya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Alhamdulillah akhirnya lulus juga gitu. Saya malah bukan saya, orang tua khawatir waktu itu jangan-jangan nggak lulus nih, kegiatannya banyak, kegiatan di luar kampus gitu kan. Tapi alhamdulillah saya lulus tahun 91 kalau nggak salah. Jadi 6 tahun saya kuliah, 85 sampai 91 saya lulus. Lumayan lama juga, 6 tahun, udah 2 tahun, satu tahun setengah lewat. Ya seperti biasa setelah lulus S1 saya bekerja di percetakan Galia. Waktu itu saya balik lagi ke Jakarta. Saya kerja di percetakan Galia itu di Matraman kalau nggak salah, dekat perempatan Salemba. Di situ Galia saya kerja sebagai editor, korektor kalimat dan tanda baca. Jadi waktu itu mengedit tuh. Nah ini yang serunya, saya waktu itu mengoreksi atau mengedit buku biologi. Jadi saya sempat protes juga sama atasan saya bilang, saya ini sarjana hukum. Saya bilang, masa saya mesti mengoreksi biologi? Saya bilang gitu. Beliau bilang, ya belum ada buku hukum yang masuk. Dia bilang, ya yuk koreksi aja, edit aja tuh kalimat-kalimat yang saya. Jadi saya terpaksa buka kamus segala macam lah waktu itu ya. Saya kan nggak ngerti bahasa biologi kan, takut salah gitu kan. Apa kalimat-kalimat Latin kan, bahasa Latin kan. Ya saya jalanin terus. Alhamdulillah setahun saya kerja, nggak sampai setahun sih sebenarnya. Itu saya melamar di kantor notaris di Bekasi tahun 92. Tahun 92 saya kerja di Bekasi di notaris Dr. Ridwan Indra, terus sampai 97. Di Bekasi itu ya lumayan karena saya tinggal waktu itu di ruko, tinggal sama rekan-rekan pegawai lainnya, tinggal di ruko di Bekasi waktu itu. 93 saya nikah, saya punya rumah, ikut rumah di Angkasa Pura, Pari tahu mungkin rumah dinas Angkasa Pura di Tangerang. Di Tangerang ya. Di belakang bandara itu. Bandara. Nah itu tahun 93 sampai 6 tahun lah saya tinggal di situ. Nah hal yang menarik pada saat waktu saya kerja di Bekasi itu, kita tahu sebelum saya kuliah itu notarisnya sempat ngomong sama saya. Dia bilang kamu harus sekolah notaris. Mereka notarisnya bilang gitu, masa kamu mau jadi pegawai terus, dia bilang begitu. Nah pada saat itu saya ingat lagi pada orang tua saya. Wah dulu orang tua saya pernah ngomong, masa kamu mau jadi seniman, dia bilang begitu. Nah itu jadi pemacu buat saya. Pemacu, wah saya mesti kuliah gitu kan ya. Setelah kuliah alhamdulillah tahun 97 saya kuliah di spesialis notariat Unpad. Itu juga banyak cerita yang lumayan melelahkan waktu itu. 97 saya kuliah sambil bekerja, kuliahnya di Bandung, kerjanya di Bekasi, rumah di Tangerang. Jadi 97 itu
Saya dari Tangerang ke Bekasi, Bekasi ke Bandung, karena kuliahnya sore waktu itu. Habis Bandung langsung ke Tangerang lagi. Itu lumayan 6 bulan saya, waktu itu kan belum ada tol ya, belum ada tol Cikampek waktu itu. Jadi mobil gitu kan. Selama hampir 6 bulan lah saya nggak kuat. Saya bilang bolak-balik PP gitu kan tiap hari. Wah, rontok lah badan rasanya waktu itu. Terus akhirnya saya berhenti bekerja di Bekasi. Terus saya tinggal di rumah mertua waktu itu. Terus karena saya tidak bekerja di Bekasi lagi, saya bergabung dengan kantor pengacara teman-teman saya di S1. Yang mereka yang sudah punya SK kan ya, saya tidak punya SK waktu itu. Ya lumayan, bukan lumayan, alhamdulillah itu bisa membiayai kuliah. Walaupun memang kuliah pada saat itu nggak gitu besar lah waktu itu, 350.000 tahun 97 itu 350.000 per semester. Alhamdulillah selesai notariat tahun 2001. 2002 saya buka kantor di Bandung. Ya biasa ngontrak nyewa kantor kan ya. Sambil jual beli mobil di depan kantor itu. Nah, rekan-rekan saya banyak yang jual beli mobil, yang nitip mobil jual gitu kan. Lumayan kan, karena memang namanya notaris baru, laler masuk aja udah seneng banget dah waktu itu. Nah, itu ya alhamdulillah saya sambil jual beli mobil, terus juga ya ngebroker-brokerin rumah gitu ya, karena ngontrak. Terus saya sempat juga karena nggak punya uang, pindahin kantor ke garasi rumah mertua buat kantor 6 bulan waktu itu. Wah, nggak punya duit waktu itu, karena waktu itu aja udah ngontrak tahun 2002 itu udah 25 juta per tahun. Jadi ya lumayan lah perjalanannya. Tapi ya memang semua saya jalanin apa adanya. Jadi sekarang sudah alhamdulillah sudah 20 tahun sebagai notaris di Kota Bandung. Juga alhamdulillah juga saya sudah menyelesaikan S2 dan S3, dan yang paling terpenting buat saya dengan Kang Jaja Ahmad Jayus itu Ketua Komisi Yudisial mendirikan program notariat di Unpas. Saya sempat ngurusnya semuanya ke Departemen Kehakiman. Sekarang berdirilah program notariat Unpas. Kemudian juga sekarang sudah angkatan keempat, jadi udah 4 angkatan. Alhamdulillah saya juga ngajar di sana. Jadi ya semuanya kalau saya runtun lagi semenjak adanya ngobar ini, saya mikir-mikir lagi, oh benar ternyata saya itu sudah diarahkan. Itu rahasia Allah ya. Kita nggak tahu semua. Saya diarahkan, saya kerja di penerbitan, mau tidak mau saya membaca gitu kan ya. Karena memang hukum lebih seringnya lebih banyak membaca lah ya. Karena selalu harus update kitanya. Notaris itu setiap 6 bulan sekali kita mengadakan upgrading. Upgrading itu 6 bulan sekali. Upgrading itu meningkatkan ilmu pengetahuan. Sampai ya sekarang ya alhamdulillah umur 55 saya masih ada waktu 10 tahun lagi untuk pensiun. Jadi kalau notaris itu 65 tahun pensiunnya. Bisa diperpanjang 2 tahun asal dia mengajukan permohonan. Bisa jadi 67, tapi saya pikir ya 65 aja lah. 65 insya Allah, jadi masih ada 10 tahun ya saya mau siap-siap. Karena 10 tahun, rencana 10 tahun ke depan itu sudah harus ada nih apa nih kira-kira kayak. Makanya saya dengan Haji Monty, dengan Pak Agus, kita juga udah siap-siap. Terutama sih saya yang akan pensiun. Kalau pengacara mah kan nggak ada pensiunnya ya.
Betul ya, apalagi Pak Haji juga nggak ada pensiunnya. Oke, jadi memang insya Allah nggak apa-apa saya ceritain di sini. Saya sedang menyiapkan kegiatan yang sifatnya keagamaan dan sifatnya lebih ke religi, tapi kita akan berusaha juga bersama-sama untuk berkebun sambil berzikir. Kita insya Allah kita akan rekrut ustadz juga, atau mungkin nanti dari Haji Monti, ada muridnya kan banyak Pak Haji Monti nih, kita bisa rekrut untuk menghidupkan atau tahajudan di tengah hutan. Insya Allah saya ingin amin, mudah-mudahan semuanya nanti minta doanya juga nih dari rekan-rekan nih, kita siapkan, karena memang saya dengan Pak Ari, dengan Pak Agus, dan Pak Haji Monti sudah mendirikan suatu perusahaan, namanya Perusahaan Terbatas Swarga Bumi Nusantara. Jadi surga bumi yang ada di Nusantara. Itu insya Allah kita akan berkebun sama-sama, karena kalau kita sama-sama kan kita akan lebih kuat ya, insya Allah. Nah, itu perjalanan kehidupan saya sampai menjelang akan pensiun. Mudah-mudahan ya masih kita diberikan kesehatan semuanya. Kalau bisa terlaksana ya kalau kita sehat ya, sehat pikiran, sehat tenaga, sehat finansial juga kali ya, seperti itu. Nah, kalau mengenai ke tema notaris layang pandang itu, saya akan sedikit membagi cerita bahwa memang notariat itu sekarang sebenarnya hidup pada zamannya. Kalau zaman dulu memang notaris itu dibutuhkan karena waktu dulu baru ditemui kertas, alat tulis gitu ya, alat tulis 1862 lah itu. Jadi semua perjanjian ditulis gitu kan, ditulis baik tangan atau ketik zaman dulu itu. Nah, sekarang berjalan, saya nggak tahu 10 atau 20 tahun lagi ke depan kita kan sudah nggak paperless ya, sudah tidak akan membuat sesuatu di dalam kertas gitu. Online lah semuanya gitu kan. Nah, ini yang saya juga bagaimana mengantisipasinya, tahu sendiri bahwa sekarang ada sebagian sudah berjalan sertifikat elektronik ya kan. Nah, semuanya elektronik nih nanti ke depan. Terus gimana nih nasibnya notaris gitu kan? Apakah nanti semuanya online, paperless, nggak ada kertas lagi? Nah, aturannya belum ada untuk itu. Dan sekarang memang sudah sempat dijalankan seperti RUPS conference. Jadi hadir RUPS yang tidak dihadiri orang gitu ya, tapi dia pakai layar, pakai elektronik. Nah, itu sudah mulai di undang-undang PT juga sudah ada, dimungkinkan untuk itu, untuk tanda tangan elektronik juga sudah dimungkinkan, untuk semuanya akan beralih ke sana gitu. Tinggal nasibnya notaris nanti saya juga nggak tahu bagaimana. Ya, mudah-mudahan setelah saya pensiun itu barulah gitu ya. Pengennya sih begitu gitu, jangan sekarang lah. Jadi begitu. Kalau dulu notariat itu cuma ada 6 perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negerinya di UI, UNPAD, USU, Undip, UGM sama UNAIR. Ada 6. Dan 6 inilah penyelenggara notariat. Kalau sekarang kan banyak, ada yang dari Jayabaya, Unpas juga ada, terus ada dari Unisba gitu kan. Sekarang udah banyak lah. Jadi memang sudah kayak kalau orang bilang banyak notaris daripada tambal ban. Dan bahasanya begitu kan. Kebanyakan notaris sekarang. Kalau di Tangerang aja, di Tupak jalan apa itu ya,
itu sebelah-sebelahan tuh notaris tuh, depan kiri kanan gitu kan, udah terlalu banyak sebenarnya. Tapi ya kalau dunia pendidikan kan tidak boleh dihapuskan kan ya. Kalau pendidikan tetap harus berjalan. Itu salah satunya juga kenapa saya kuliah notaris. Itu notaris yang dulu saya bekerja itu ngomong seperti itu gitu. Jadi itu mau lucu. Saya notaris, jadi kuliah notaris. Nah kalau pekerjaan notaris mungkin semua udah tahu juga lah, buat akta kan, akta perjanjian, akta pendirian badan hukum gitu kan, fidusia, perjanjian kredit gitu kan dengan bank, buat perjanjian kerjasama dan lain-lain. Terus juga ada PPAT. Nah PPAT ini khusus akta tanah. Jadi karena saya wilayah kerjanya Bandung, di kota Bandung, saya hanya bisa buat akta atau perbuatan hukum mengalihkan itu di kota Bandung. Di luar Bandung saya nggak bisa. Ya, semua ada wilayah-wilayahnya. Yang ketiga, notaris pembuat akta koperasi. Notaris pembuat akta koperasi itu memang khusus membuat akta koperasi saja, dan tidak semua notaris yang bisa membuat akta koperasi kalau dia tidak ikut ujiannya, jadi ada SK-nya tersendiri lah, juga termasuk mengurus izin-izinnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin satu lagi ya, saya ingat nama Peng Ai tadi yang Ibu Budi bilang ya. Nah saya juga nggak ngerti tuh nama Peng Ai dari siapa yang manggil ya, atau Adap atau Budika Peng waktu itu kalau nggak salah gitu, tapi saya nggak ngerti artinya apa. Tapi nggak apa-apa, itu memang setiap saya balik lagi, ternyata saya setiap zaman itu ada tanda-tanda tertentu. Waktu saya lahir, saya namanya bukan Muhammad Ashari, Muhammad Sahrial, dipanggilnya Iyang, diganti jadi Muhammad Ashari, dipanggilnya Heri. Harusnya kan Hari ya, ini Heri. Nah ini udah tanda-tanda nih saya bilang nih. Jadi setiap zaman itu ada tandanya. Setelah SMA saya dipanggil Peng Ai. Di rumah saya dipanggil Erai. Terus kuliah saya dipanggil Heri Tulang. Terus S2 notaris saya dipanggil Mas Bro. Jadi memang saya pikir lagi nih, wah ini kayaknya memang setiap zaman itu ada tandanya khusus untuk saya gitu ya, mewakili satu tanda begitu. Ya saya terima aja, nggak masalah kalau saya main di rumah, teman rumah saya manggilnya Era, ya saya pasti nengok gitu loh. Selalu seperti itu gitu. Jadi ya kalau di SMA panggil Peng Ai ya saya nengok, saya iya gitu. Jadi memang zaman itu ada tanda-tandanya. Seperti yang kemarin juga saya ngobrol waktu di nikahannya Ibnu, ketemu sama Pak Acong sama ini ya, sama Ferhat gitu kan. Itu merewind kembali otak rupanya. Jadi cerita-cerita itu ya alhamdulillah jadi kita ingat lagi, oh iya gitu kan ya. Saya itu bisa meningkatkan imun kayaknya. Walaupun kayaknya kemarin nggak pakai masker gitu kan. Nah imun sama masker berantem tuh waktu itu tuh ya, di tempat itu. Terus ya alhamdulillah ya yang penting mah kita ketemu lah gitu. Itu aja Bud yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang melukai hati. Maka terima kasih. Ya, sebenarnya gini, kalau notaris itu memang menjaga harkat dan martabat, itu selalu saya tekankan pada saat saya ngajar juga. Saya ngajar kode etik semester 1. Semester 3-nya saya ngajar teknik pembuatan akta 2 dan 3. 2 dan 3 itu mengenai perseroan dan waris. Pada saat
saya mengajarkan kode etik itu saya selalu menekankan Nah, ini belum itu harus menjaga harkat dan martabatnya, jangan turut serta, jangan mempermudah sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan, gitu ya. Dan kita harus netral, tidak berpihak. Itu kunci paling utama buat notaris. Di samping ya kita juga harus hati-hati, karena klien itu adalah musuh terdekat buat notaris kalau dia tidak jujur. Itu akan berbalik buat kita, itu menjadi bom waktu. Suatu saat akte itu bisa menjadi bom waktu buat notaris itu kalau pihak-pihaknya itu berbohong gitu ya. Itu begitu buat. Ya, biasanya malah saya yang ngerjainnya, Bu. Jadi semua sertifikat, ijazah gitu ya, akte kelahiran itu saya yang file semua. Anak-anak istri mah nggak ini, dan saya simpan di satu tempat tertentu gitu. Terus juga kalau di rumah ya saya nggak detail harus dicatat pengeluaran berapa, itu bukan urusan suami gitu ya gitu, karena kebetulan istri saya juga kerja di imigrasi, jadi ya masing-masing kalau yang seperti itu, artinya menghitung masing-masing gitu. Asari mau nanya dong. Mangga. Yuli mau nanya dong, Bud. Yuli. As, Siap. ini kebetulan ya kejadian di Yuli. Dia Oh, Iya, siap. Karelawan. ini kebetulan ayah Yuli ini kan baru meninggal. Terus kalau untuk boleh dibilang kayak waris gitu ya, kebetulan nih ibunya banyak nih. Itu apa aja sih yang diperluin? Ibunya, ya. Ibunya banyak, ayahnya satu. Nah, terus Ibu berapa anak-anak ibunya? ini, ibunya 4. Doyan. Tapi ya. terus ya. Apa yang diperluin gitu kalau untuk ituan warisnya gitu? Ya. Itu aja. Ya, Oke. belum Kalau- sama sekali belum diurus. Kita nih belum ngurus gitu loh. Baik. Baik, yo. Kalau notaris itu membuat akta surat keterangan waris sejak zaman Belanda sampai sekarang khusus untuk Tionghoa, ya. Dan Untuk Tionghoa. untuk Tionghoa dan Timur Jauh ya, itu kita wewenangannya. Tapi kalau untuk itu harus membuat surat keterangan waris namanya, surat keterangan ahli waris ya di kelurahan dengan register kecamatan. Oke, kelurahan dulu jadi. Jadi RTW dulu. Jadi kan nggak satu rumah kan, Pak. Enggak Nggak kan satu rumah dan enggak satu. Misah-misah kan ya. Iya. Nah, jadi nanti bikin surat kematian kan ada ya. Nah, surat kematiannya ada, nanti diserahkan ke masing-masing keluarga, yang 1, 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Buat satu-satu surat keterangan ahli warisnya, atau mau dijadikan satu pun boleh, tapi harus menentukan domisili tertentu. Terakhir meninggalnya di mana? Tinggalnya di Ya. Jakarta. Jakarta gitu kan ya. Atau mau dijadikan satu bisa, atau mau dibikin satu-satu. Maksudnya satu ibu gitu. Satu ibu runtunan gitu, satu ibu runtunan kan, turun ke bawah kan ya. Oh, bisa bikin gitu? Bisa satu-satu di kelurahan mana, misalnya ibu yang nomor 1 di Garut gitu misalnya gitu kan. Itu kedua Garut. Ini konsultasi gratis nih. Surat keterangan ahli waris di Garut gitu. Yang di Jakarta juga bikin seperti itu.
Nanti kalau Sekarang misalnya- surat kematiannya kan di Jakarta, bisa berlaku Iya. kemana-mana. bisa berlaku di mana-mana. Yang penting beliau meninggalnya di Jakarta, tapi kan keluarganya kan yang satu di Garut kan, keluarga besar yang dari istri pertama gitu kan. Istri kedua kan nggak mungkin jadi satu kan, Hmm. bikin aja Jadi satu. bisa ya bikin pisah-pisah gitu bisa. Bisa. Nanti kalau misalnya ada harta yang harta keseluruhan, Hmm. itu nanti dilampirkan surat keterangan ahli waris satu-satu tadi. Oh boleh, bisa ya. Kalau memang Itu kita ngurusnya lewat notaris, apa pengacara? Nah, lebih baiknya langsung ke pengadilan agama. Itu Oh, lebih pengadilan agama. bagus karena fatwa waris empat-empatnya hadir sana. Itu nanti dibikinkan. Itu lebih bagus fatwa warisnya. Oke. Lebih lengkap. Terus- Oke. Terus kalau misalkan ada notaris ya, kebetulan nih ayah nih kan dia ngasih catatan ke notaris bahwa dia punya ABC-nya gitu ya. Wasiat. Di mana? Hah? Wasiat. Wasiatnya. Oh ya. Ya, tapi si notaris ini hanya memberikannya kepada anak yang satunya aja gitu loh. Ah. Nah, sementara anak yang satunya ini kebetulan ayah nih bilang ke notaris, kita semua tanda tangan nih bahwa ayah bilang ini punya saya, tapi saya kasih nama ke si A karena saya cuma numpang nama. Itu berlaku nggak tuh? Si anak si Wasiat ya, wasiat tulisan ayah ya. wasiat. Waktu dia hidup, dia manggil notaris, Iya. terus dia bilang, Iya. saya punya ABC, Saya kasih ke wasiatkan gitu ya. saya kasih ke ini ke si A. Ya. Tapi ini punya saya hanya pakai namanya aja gitu. Nah, si Bukan notaris wasiat ini, lo sendiri kan Mm-mm. wasiatnya. Halo? si notaris ini malah dia ngasih ke anak yang ketiga aja gitu loh semuanya. Digugurin lah itu yang kita udah tanda tangan bahwa itu punya ayah tapi dipakai nama ke ibunya gitu. Itu gimana tuh? Nah, itu suratnya dititipkan notaris dalam bentuk wasiat atau hanya tulisan tangan yang disimpan? Tulisan tangan tapi kita semua tanda tangan semua. Nggak, maksudnya itu dititipkan ke notaris terus dibuka Iya. atau Dititipin dia- notaris, oh dititipin notaris. Ayah meninggal, ya. si surat itu semuanya dikasihin kebetulan ke adik saya sendiri gitu loh, dikasihin ke dia. Nah, adik saya itu menguasai itu semua. Itu notarisnya gimana dan itunya gimana tuh prosesnya? Ya, sebenarnya kalau memang itu wasiat itu kan wasiat holografis namanya ya, tulis tangan gitu ya. Yang dibuat oleh si pemberi wasiat yang dititipkan. Ada akte namanya akte penitipan wasiat. Ada nggak akte penitipan wasiatnya? Kalau itu nggak tahu tuh. Nah, Tapi kalau kita dipanggil semua dan tanda tangan gitu. Kalau dia ada akte penitipan wasiat kepada notaris itu, notaris bikin akte penitipan surat wasiat dan surat wasiat itu harus dibuka. Nah, diberikan kepada siapa itu harusnya semuanya hadir. Ini nggak ada yang hadir. Itu harusnya semuanya hadir. Kehadiran itulah nanti diberitahu, atau misalnya satu orang yang hadir gitu kan, yang lain memberi kuasa. Jadi notaris nggak bisa dia memberikan sesuatu kalau bukan orang yang berkepentingan di dalam aktanya. Kalau memang nanti kan di situ ditulis bahwa akan diberikan kepada A gitu. A itu harus ada datanya. Harus ada datanya kepada notaris, saya yang akan menerima. Maka dia disebut sebagai orang yang berkepentingan di dalam akta. Nah itu kalau misalnya ada tertulis A, B, C, ya semuanya harus hadir, nggak bisa diserahkan ke satu orang. Nah ini enggak, makanya ada tulisan ABC-nya, ada nama Yuli gitu ya kasarnya. Ya, itu tapi harus Yuli pun nggak datang. tahu. Tiba-tiba bahwa si notaris ini, kita kan nanya waktu ayah meninggal, kita nanya ini kemarin kan ada gini.
Terus dia bilang enggak, udah diserahin ke adik kamu gitu. Dan Terus Anda terimanya kita kan? bisa komplain nggak ke notarisnya? Ada hak Ya. legitim porti, Bu. Ya. Legitim porti, Bu, nggak bisa semuanya. Ya legitimasi porti, tapi memang, Itu apa tuh? tapi Bu Yuli kan dapat juga kan di situ ya? Ada. Ada juga, cuman nggak hadir, cuman yang nerimanya selain Ibu Yuli kan, adik kan, Iya, Ah. adik. harusnya semua hadir diundang karena membuka budel wasiat itu harus hadir semuanya, tidak bisa diserahkan. Enggak, makanya ini nggak ada kehadir. Jadi boleh dibilang semua itu dipegang sama adik semua gitu loh. Nah, tapi kan itu tidak bisa dijalankan kan? Nggak tahu makanya gimana ininya. Jadi karena Iya. surat kematian atau surat apa tadi yang dibilang waris tuh, Surat akte keterangan. waris ya, Surat itu keterangan ahli belum kita bikin. waris. Ya nggak mungkin itu bisa dilakukan peralihan kalau misalnya tidak ada. Bisa ya. Ah, Jadi nggak tapi bisa. hanya memegang mungkin saya rasa. Tapi bisa diminta kan? Nggak bisa ya. Nggak Bisa bisa diminta, nggak bisa dipindah. diminta oleh ke adik itu bisa diminta. Hubungannya gimana? Baik nggak? Dengan Nggak, adik? jadinya jadi nggak Nggak baik. baik. Kita jadi bingung gitu loh. Terus terang aja jadi nggak baik. Ya Ini kayak seolah-olah mau pengalaman menguasai ya. Buat pengalaman semua gitu ya. Kalau boleh dibilang waris itu kan panas ya, hadiah kalau boleh dibilang. Tapi kalau dengan caranya kayak gini pilu juga gitu. Jadi kayak lepas saudara gitu. Iya, Sedih kalau- juga gitu loh. ya, apalagi di dalam wasiatnya bukan cuma satu orang kan. Iya, ada tertulis namanya dan kita pun Siapa disuruh ini? tanda tangan sama ayah gitu ya. Nah, Tapi notaris, yang ade ini ngerasa bahwa enggak, ini kan nama ibu gue. Ya gue pegang semua dong. Bahkan bokap udah meninggal ya punya gue semua dong. Ini kan nama ibu gue gitu. Dia ngerasanya begitu gitu loh. tapi kan di dalam surat itu ada nama Ibu Yuli kan. Ada nama saya, ada nama Yuli. Gitu kan. Maksud saya Jadi bisa notaris, tenang-tenang aja kita ya, boleh. maksud saya notarisnya nggak boleh dia menyerahkan ke satu orang, harus semuanya. Begitu. Kalau kita terhadap notaris itu gimana? ya Kalau dia buat seperti itu, ya, kata kalau- keponakan sih, yang kebetulan sarjana hukum dia bilang bisa disu gitu. itu ada Bisa. pengacara tuh. Ya bisa aja, itu kan kerugian ya. Kerugian klien itu di dalam undang-undang jabatan notaris ada. Bisa ya. Bisa. Notaris kalau dia merugikan orang lain bisa. Tapi itu kan pemberian yang salah menyerahkan gitu kan ya. Harusnya diserahkan ke semuanya. Dan harus hadir semuanya. Begitu. Nggak bisa. Sip. Dan itu juga nggak bisa dikuasai satu orang. Iya. Gitu. Nggak bisa kasarnya nggak bisa diapa-apain lah ya itu Ya karena kan nanti itu masuk waris kan ya kalau diperhitungkan. waris ya. Oke. Meskipun lain ibu nggak apa-apa ya. Ya itu objeknya itu kan objek ke semua kan ya, Iya. bukan ke satu kan, bukan ke satu satu istri gitu kan. Bang, semua. Ah, Oke, makasih banyak Sama-sama. ini informasinya. Makasih ya. Sorry jadi curhat. Pengalaman. Nggak rebutan. Ya sebenarnya kalau masalah waris toh akan turun juga kan ke anak dan istri kita kan, atau suami kita gitu kan ya. Ya, Iya. cuman kadang-kadang orang berpikir supaya nggak ribut ya sekarang aja lah kita bagi-bagi gitu kan, si A kebun yang sono gitu kan, si B kebun yang situ gitu kan ya, dihibah-hibahkan gitu kan ya. Nah, itu bisa dihibahkan. Yang penting tidak lebih dari sepertiga harta secara Islam ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau misalnya memang Ibu Budi mau menghibahkan rumahnya yang di Pondok Indah kepada si A gitu, ada anaknya nomor sekian, itu kan mumpung Ibu Budi dengan suami masih ada, saling menandatangani begitu, memberikan satu, memberikan persetujuan.
Ya, ada yang seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang itu dari ibu sendiri ya, bukan dari anak gitu yang minta begitu. Ya kan iya. kadang-kadang kan kalau ada anak yang minta, gua aja masih hidup, masa lu minta gitu. Iya benar. Ah, gitu kan. Nanti ayah ibunya ditelantarin deh. Itu harus dari ibu dan suami istri maksud saya. Dari situ yang harus punya sendiri. Atau mau dibikin hibah wasiat namanya. Hibah wasiat itu berlakunya nanti kalau ibu meninggal. Kalau salah satu dari pemberi hibah wasiat itu meninggal, misalnya sertifikat itu atas nama Ibu Budi, menghibah wasiatkan kepada anaknya namanya A gitu kan ya, suami menyetujui. Nah ini berlakunya pada saat ibu meninggal. Kita dialihkan kepada anaknya. Kalau sekarang nggak bisa dialihkan karena ibu masih hidup. Kalau masih hidup, buatnya akte hibah. Bisa, asal tidak lebih dari sepertiga harta secara Islam. Oh iya. Tinggal tentukan aja tidak lebih dari sepertiga harta, ya bagaimana ibu yang tahu hartanya ngitungnya. Gitu ya. Hitung sepertiga, tidak lebih dari sepertiga itu kan cuma ibu yang tahu. Harta ini berapa jumlahnya dihitung dulu kan. Misalnya oke, saya beliin ke si A, ini tidak lebih dari sepertiga karena masih ada harta 2/3 lagi yang masih bisa dibagi gitu kan. Tapi biasanya orang udah dihibahin aja langsung. Ada yang seperti itu. Boleh tanya nggak? Boleh bang, silakan bang. Baik Om Peng Ai. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam Om. Om maaf nih, ini mau nanya. Sebenarnya kasus zaman dulu nih Om. Ya. Masalah zaman warisan Kongkong kita nih Om ya. Ya. Ini balik lagi nih. Misalkan kita tinggal di Matraman nih. Nah terus waktu orang tua kita masih ada, belum sempat bikin sertifikat ya, sertifikat rumah lah istilahnya kan. Nah setelah tapi surat-surat lain seperti PBB, pajaknya apa segala macam, setelah masih nama orang tua gitu kan. Terus tahu-tahu itu setelah orang tua saya meninggal, tahu-tahu timbullah sertifikat atas nama orang lain, walaupun itu dibilang masih anak famili kita. Nah itu solusinya gimana Om ya? Soalnya saya pernah urus katanya. Gimana ya, agak kesulitan juga saya gitu loh. Gimana caranya Om? Kayak gitu Om. Makasih Om. Kalau itu sih memang harus dibuktikan haknya ya, hak kepemilikan sahnya siapa gitu kan. Saya nggak tahu apakah yang punyanya Om yang sertifikat yang sekarang udah ada, dia punya dasar hukum yang sebelum bapaknya Bang Rizal gitu misalnya, saya nggak tahu tuh ya. Tapi kalau nanti dilihat dari tahunnya, Tapi kalau mengenai hal-hal seperti itu biasanya pengacara tuh. Iya, ujung-ujungnya pengacara ya, ada kuat ya. Betul, pengacara yang olah tuh gimana? Ya tapi sih sampai sekarang rumah masih aman, intinya nggak ada. Nah, salah satu kuncinya objek harus dikuasai. Iya, memang dia juga walaupun dia punya sertifikat, tapi dia nggak berani Om terobos ke kita karena dia tahu silsilahnya itu keluarga kita tuh ada gitu sama ini juga. Iya. Gitu aja Om. Kuncinya ya kuasai fisik gitu loh. Oh gitu Om ya. Paling duel Om ya. Ya kan kadang-kadang repot juga kita mau ribut sama saudara sendiri gitu kan. Sebenarnya sih saudara jauh Om. Istilahnya udah keturunan keberapa tuh Om dia Om? Istilahnya Om sama kita itu. Iya pasti ada sesuatu lah yang dia modifikasi bahasanya kan ya. Nah begitu Om, saya curigain di situ Om. Gitu. Itu dia modifikasi Om. Pengacara tuh bagiannya tuh. Oh iya Om. Pak sama Agus mah. Kalau kita lihat dari akte notarisnya, misalkan akte notarisnya di wilayah Jakarta Barat, terus kita samperin notarisnya, kenapa, berdasarkan apa dia bikin sertifikat, boleh nggak kita bertanya langsung? Notaris nggak bikin sertifikat,
Dia bikinnya Oh, gitu. akte jual beli, kalau sertifikat di BPN. Oh gitu. Di BPN. Jadi yang nggak apa-apa ditanyain ke notarisnya kenapa bisa beralih ke si A gitu kan ya. Iya, benar Om. Mungkin dasar-dasarnya apa gitu kan. Mm-mm. Notaris mau memberikan keterangan kalau memang orangnya ada di dalam akta itu, Heeh. kecuali pengacara yang maju dengan kuasa Gitu. untuk dipertanyakan. Gitu kan. Iya. Nanti kalau misalnya Bang Rijal datang ke notaris ya, lu siapa ya gitu kan? Iya, iya. Gitu kan kalau ada kuasa dari siapa yang ada di dalam situ atau orang tua gitu lah, misalnya dengan bawa bukti-bukti, lebih baik pengacara yang maju. Begitu. Ya bukti-bukti istilahnya macam kayak PBB apa sih dulu ada ya. Ada Mungkin penting. ya mungkin giriknya Kalau saksi hidupnya ini Om yang nggak ada Om. Masalahnya pada meninggal itu. kan Yang potensi itu Om. kan sebelum sertifikat dibuat kan ada warkahnya, ada giriknya, ada letter C-nya gitu kan, Iya. Ada. dari kelurahan kan, itu kan bisa dibuktiin. Nah itu kalau giriknya masih atas nama engkong kita Om gimana Om? Iya, tapi kan yang Turunannya. jelas kan ada Hmm. turunannya, surat keterangan warisnya ada, surat Begitu. keterangan ahli warisnya bahwa Bang Rijal keturunan yang kedua gitu atau yang ketiga gitu kan. Ini ada gitu surat keterangan. Ya sebenarnya sih nggak jauh beda dengan kasus yang kayak Yuli sekarang nih. Mungkin kalau kita punya saudara berapa gitu kan, bagi-bagi anaknya gitu kan. Itu dia Om. Betul. Jadi kita yang ke angka keturunan keempatnya dia repot kan? Iya. Iya. Nah itu makanya kalau bisa pada saat peralihan itu sudah harus segera dibuat sertifikat, harus dibuat, jangan ditunda-tunda gitu. Ya, Pas ya. ditunda-tunda kebagian ahli waris yang keempat yang repot kan. Benar Om, kejadian kayak kita begini Om ya. Itu buat contoh buat Yuli juga nih. Ya Om ya. Gitu. Ya, terima kasih Om pencerahannya Om ya. Siap, Ya, sama-sama. Om. Sama-sama. Ya. Chris. Mau tanya boleh? Mangga, waalaikumsalam. Bang Pengai, mau tanya Siap. boleh ya? Mangga Bang Endar. Selama menjalani profesi sebagai notaris nih, Bang Pengai, kan udah cukup lama ya berarti ya? Mungkin sekitar berapa? 20 atau 30 tahun ya? Nah itu selama itu menjalani profesi sebagai notaris, itu ada nggak hal-hal yang berkesan dalam jadi Bang Pengai itu dalam menangani sebagai notaris gitu? Terus pernah nggak berhubungan dengan, ya mungkin kan namanya manusia kan mungkin pasti ada salahnya gitu ya, keblejot lah gitu akhirnya di klien kita tuh menuntut kita gitu, seperti itu. Pernah nggak seperti itu? Alhamdulillah kalau klien nggak pernah ada yang menuntut saya. Cuman saya sebagai saksi ahli atau saksi dalam akte beberapa kali dipanggil Bareskrim juga, masalah kaitannya dengan apartemen gitu kan. Itu saya membuat akte jual belinya, membuat perjanjiannya, saya dipanggil di Bareskrim 3 tahun yang lalu. Tapi saya dituntut oleh klien, alhamdulillah sampai sekarang. Jangan sampai itu. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Nah, yang tadi yang pertama Pak Hendar nanya apa tadi? Yang pertama kan? Yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan itu dari tahun 92 sampai sekarang, alhamdulillah saya selalu maintain klien saya gitu ya. Dari tahun 2002 itu sampai sekarang saya masih ingat ada nama PT, namanya PTX, si pendirinya adalah Zaini, si Yakub, gitu. Saya ingat lah semuanya. Dan sampai sekarang masih kontak-kontakan, sampai ke ahli waris, sampai ke cucunya bikin aktenya di saya. Gitu. Sama juga dari Bang Hegar gitu ya. Pak Hegar sampai sekarang cucu-cucunya sampai sama saya gitu. Alhamdulillah tuh yang senangnya gitu diberikan Keluarga Cendana. gitu. Ya, berarti Om Pengai ini konsisten ya sebagai profesinya sebagai notaris. Ayahnya pun sampai berhubungan. Insya Allah
Karena memang notaris kan profesi kepercayaan gitu ya. Ya kalau dia sudah percaya sekali ya alhamdulillah biasanya seterusnya. Dan saya apalagi kalau sama orang-orang tua itu kan saya selalu kalau dia telepon saya nggak terima, saya besok telepon atau hari itu sejam kemudian telepon, dan itu aja hubungan saya. Saya juga suka aku datang dulu kalau zamannya Bang Hegar dulu, saya datang ke sana Pak Ruhiyat ngajak main catur ya saya main catur. Walaupun masih ada kerjaan gitu ya, main catur, diajak main catur ya main catur saya sampai ya waktu itu ya saya kalah-kalahin lah. So, kalau saya menang kalah lagi gitu. Namanya maintenance ya. Betul, alhamdulillah. Maintenance klien. Ya. Terima kasih. Sami-sami. Sukses terus ya Om. Amin, amin. Jazakumullah khair. Hanya boleh Siap. berisi Bang Peng Ai, tanya dong Siap. Bang. Siap bos. Untuk masyarakat umum aja, jadi speknya akte apa yang dibuatkan di notaris secara umum ya? Apa aja selain AJB ya? Selain AJB, akte apa aja speknya dibuatkan di notaris? Supaya masyarakat banyak jangan kejebak dengan masalah hukum, karena kan banyak sekali yang hukum banyak kejebak dalam masalah hukum dalam hal perikatan ya. Kayak tadi waris, entah hukum apa namanya gunung gini apa segala macam itu kan banyak terjebak di situ yang nggak, karena tidak ada ikatan notaril ya. Sebaiknya akta apa aja tuh yang diketahui atau dibuatkan di notaris sebagai masyarakat umum. Lalu yang kedua mengenai kerjasama itu sebaiknya itu supaya jadi perjanjian otentik, bentuknya seperti apa ya supaya jangan ada timbul niat kecurangan di salah satu pihak. Karena banyak terjadi kan kerjasama ini timbul kecurangan ya, timbul sengketa atau selisih paham yang akhirnya jadi berkepanjangan. Jadi dua pertanyaan itu Siap. Bisa dibantu jawab Bang Pehan. Siap. Siap. Nuhun Kang. Jadi kalau akte-akte yang dibuat notaris itu ada akte namanya akte partai dan akte yang bernama ya. Akte-akte bernama itu sama dengan seperti akte jual beli, itu udah ada namanya gitu kan ya. Terus akte-akte yang atau perjanjian-perjanjian yang kaitannya dengan PKS itu sebenarnya akan terjadi sesuatu prestasi itu setelah akte dibuat ya. Biasanya seperti itu. Setelah dibuat, pada saat bikin akte sih oke-oke aja gitu kan. Oke, setuju gitu kan. Pada saat setelahnya ada aja yang hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau saya selalu mengantisipasinya dengan kalimat menurut keterangannya, itu kalau notaris. Jadi bukan keterangan saya, ya, menurut keterangannya, menurut keterangan pihak pertama, menurut keterangan pihak kedua, gitu kan. Nah kalau isinya itu memang sebenarnya di luar tanggung jawab notaris kalau dia sudah menjadi akta, gitu kan. Baku ya, isinya baku ya. Betul. Nah kalau misalnya terjadi hal-hal yang di luar di luar setelah akta salinan dibuat, ya pasti menjadi prestasi dan menjadi masalah hukum biasanya seperti itu. Nah itu yang biasanya suka dipanggil jadi saksi, gitu, di pengadilan jadi saksi, gitu kan, untuk menjelaskan benar nggak nih aktenya dibuat di situ, gitu kan, benar, tanda tangannya benar, gitu kan. Itu aja sampai situ. Paling ya, kalau perjanjian ya banyak sih kalau tadi kalau saya sampaikan perjanjian ikatan jual beli gitu yang biasanya suka menimbulkan konflik gitu. Perjanjian kerjasama itu juga konflik sering terjadi gitu. Buat notaris kan nggak nyaman sebenarnya kalau sampai terjadi hal seperti itu. Makanya saya selalu cover ada sanksinya. Di pengikatan jual beli saya masukkan sanksi, tapi ada juga orang jangan Bang, nggak usah dimasukin sanksi gitu kan. Ada yang berdasarkan kesepakatan, tapi saya tetap cover. Kalau memang tidak ada sanksi, dengan lewatnya waktu telah terjadi hal-hal yang kelalaian dari pihak yang membuat kelalaian itu, gitu kan. Saya nggak masukin sanksi, tapi sebagai alat bukti suatu saat siapa nih yang lalai, gitu kan.
di dalam akta saya masukkan kalimat-kalimat yang kira-kira mengamankan saya juga. Gitu Kang. Oke, thank you. Mohon, Kang. Ya. Kalau wasiat sih umum ya sifatnya ya. Kalau waris nih yang kira-kira dia akan memakai hukum apa gitu kan ya. Karena kalau ke notaris itu sudah jelas notaris tidak membuat akta waris mengenai pribumi. Tidak membuat akta waris mengenai pribumi, pembagian waris pribumi tidak. Jadi hanya notaris hanya membuat pasti perdata yang kaitannya dengan Tionghoa. Kalau waris Islam bisa ke pengadilan kan ya, pengadilan agama gitu. Jadi memang tidak, kapasitas notaris itu tidak membuat pembagian waris pribumi gitu, karena memang dari sononya, dari zaman Belandanya begitu kita dibuatnya. Notaris ini cuma buat ngelayanin orang-orang itu gitu. Cuman masalahnya kan sekarang banyak penduduk yang Tionghoa yang sudah banyak orang Tionghoa yang sudah lahir di Indonesia gitu kan sekarang. Udah bukan keturunan lah ya, Tionghoa keturunan gitu kan. Nah, itu undang-undang kependudukan juga harus kita baca lagi. Gitu Bang Haji. Ya. Mau nanya lagi nih Openg Bang. Ya, Komandan. Enggak, gue cuma mau tanya Openg Ya. Jadi ada kawan naruh sertifikatnya lah di notaris. Nah, yang naruh sertifikat itu meninggal. Setelah meninggal, kita kan mau ambil nih, ada orang mau ngambil. Nah, setelah mau ngambil, ahli waris pun tidak bisa ngambil sertifikat itu di notaris itu. Gitu. Bingung juga kenapa alasannya. Kita kasih lihat loh, ini ahli waris yang mau ngambil. Kalau memang ada perjanjian, monggo. Apa sih perjanjiannya? Yang naruh pertama itu orang tuanya kan gitu. Tapi dia malah bilang ya sudah, panggil aja. Ini masalah tanah ya. Masa suruh udah bosnya panggilnya ke sini. Kok bosnya apa kaitannya notaris dengan pembeli? Kan itu. Kan notaris kan kaitannya dengan si ahli waris aja yang membuat perjanjian, begitu juga, betul? Ya. Nah, sekarang ahli waris itu mati, meninggal. Nah, itu gimana solusinya, Om? Kalau kita mau ngambil sertifikat kita, Ya. Ahli warisnya sekarang udah meninggal. mampus. Emang cuma satu ahli warisnya? Hah? Ahli warisnya ada berapa? Enggak, Cuma bapaknya satu. nih, bapaknya. Oh, meninggal. bapaknya. Oke, ahli warisnya ada. Ahli warisnya ada. Ahli warisnya ada. Ahli warisnya mau ngambil, tapi tidak boleh. Oh, nggak Masa boleh. karena nggak boleh mau diambil. Sedangkan tanya apakah memang kalau memang ada perjanjian, oke lah. Apa sih perjanjiannya yang harus kita selesaikan kan gitu. Kalau memang dulu bapaknya punya perjanjian dengan notaris kan gitu kan. Kalau memang ada perjanjian apa, jelasin. Bukannya, tapi malah dia bilang, loh, panggil aja pembeli tanahnya ke sini. Gitulah, bos tanah. Ya. Apa ceritanya gitu. Iya, memang memang kadang-kadang begitu, notaris itu ada yang seperti itu, ada yang maksudnya supaya nanti akte jual belinya nggak kemana-mana gitu kan. Betul. Nah, ada yang kayak begitu. Tapi kan kalau kita kembalikan lagi ke masalah hukumnya, bahwa hak ahli waris adalah untuk mengambil sertifikat yang sudah dititipkan oleh orang tuanya gitu kan ya. Nah, pada saat orang tuanya nitipin ada tanda terima nggak? Kalau saya bikin tanda terima. Ada. Jadi di situ sudah ada tanda terima, apa yang dititipkan itu ada semua. Iya, ada tanda terimanya. Itu mah notarisnya pengen akte jual belinya di situ buatnya. jadi surat keterangan ahli warisnya udah ada kan, apa sih susahnya gitu kan. Iya. Kalau memang ada perjanjian kita udah bilang apa sih yang dijanjiin orang tua saya ke notaris gitu.
Biasanya kayak begitu. Memang hati-hati juga sekarang milih notaris. Takut apa ya? Jadi antar PPAK hak jual belinya pindah ke orang lain gitu kan. Iya, takutnya kebagian. Sebenarnya kan nggak ada masalah kan sebenarnya. Harusnya itu. Tapi dibuat masalah itu Ya, kelihatan. masalah. Itu dia. Itu tanya coba Masalah. sama itu. Om Agus Prai, pas pidananya ada nggak itu? Nah kalau kayak begitu, kalau nggak lo ke MPD, PD. Majelis Pengawas, Majelis Pengawas Daerah gitu kan ya. Kenapa lo nggak menyerahin gitu kan? Nanti kan dipanggil. Bisa itu. Bisa ke MPD, Oh, MPD namanya. Majelis Pengawas. Itu notaris yang kalau Yuli mau laporin bisa kayak gitu juga kayak Bisa apa? ke MPD. MPD juga. Ke MPD ya. Tapi pasti ditanggapin sama MPD. Ditanggapin, pasti tanggapin. Ya. Bersurat atau kita datang? Bersurat. Datang ya. Bersurat. Mau datang juga nggak masalah. Biasanya kan dia kan nggak tiap hari ada di situ ya, hari-hari tertentu lah. Kalau MPD itu MPW itu adanya di Kanwil. Sekretariatnya MPD itu di kota. Di kotanya misalnya Kota Bandung, MPD-nya di Jalan Sumbawa kan dia. Iya. Oh, Ada notaris ada kode etik kan itu notaris itu? pernah. Itu kan nggak boleh menahan hak orang lain kan kena sama pengacara. Ya. Iya. Ada ya, masuk dia kena kode etik notariatan ya. Iya, tidak kena yang memegang bukan haknya kan ya. Ya bagus ya. Bagus price mas. Captain bro borgol. Itu dikasih dibawain bor. Gitu. Itu komandanku PA. Siap bos, siap. Itu mah akal-akalan notaris aja tuh bos. Iya. Supaya akte jual belinya kagak kemana-mana gitu kan. Iya. Nanti bisa ya kita laporkan ke itu dulu ya. Bisa. MPD. Terima kasih. Makasih Siap. semua ya. Izin live mau maghrib. Makasih banyak. Oh, Mas Arif, sama-sama. makasih. Budi Sama-sama. makasih banyak ya. Live mau maghrib. Assalamualaikum. Salam. Oh, itu. Iya, gua mohon izin juga ya. Di sini udah azan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bro Pengai. Sama-sama. Tunggu ntar. Siap. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya rekan-rekan yang sudah hadir. Saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai ketemu lagi mungkin di besok ya, minggu ini dengan materi yang lain. Nanti mungkin ada baik, terima kasih semuanya.